إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من هو خير مقاما وأحسن نديا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المتصف بالمقام كبارا وصبيا اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وعلى آله وصحبه الذين يحسنون إسلامهم ولم يفعلوا شيئا فريا أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, Allah masih sayang kepada kita. Allah karuniakan nikmat yang sangat banyak yang kita tak sanggup menghitungnya. Utamanya nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita terus berusaha meningkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan perintahnya dan jangan membantah. Tinggalkan larangan-larangannya dan jangan membangkang. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sedih rasanya kita melihat perkembangan generasi muda saat ini. Sekumpulan pelajar SMA menendang nenek yang sudah tua hingga mental. Sebelumnya beberapa pelajar SMP membuli kawannya di dalam kelas dengan ramai-ramai memukuli dan menendang kepala korban hingga pingsan. Astagfirullah. Perilaku bejat generasi muda seperti ini bukan kali ini saja. Sering terjadi, terus berulang-ulang. Inilah fakta di depan mata kita. Pertanyaannya, inikah hasil didikan Islam? Jawabannya bukan. Fakta menunjukkan pengajaran Islam justru dijauhkan. Kita, Anda, sekolah dan masyarakat malah ditakut-takuti dengan isu Islam radikal di kalangan pelajar. Mereka yang lebay dan jauh dari agama malah diberi panggung, namanya ditenarkan dan aksi-aksi mereka diberi ruang. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, waspadalah, krisis adab tengah menimpa generasi muda kita. Hal ini tercermin dari semakin banyaknya perilaku amoral dari sebagian mereka. Sebagian mereka terbiasa dengan kata-kata umpatan dan kasar, melawan orang tua dan guru, melakukan perundungan atau bullying. Bahkan ada yang berani melakukan tindak kriminalitas seperti tawuran, pencurian, perampokan, pemerkosaan, dan pembunuhan. Data hasil riset Program for International Student Assessment atau PISA 2018 menunjukkan murid yang mengaku pernah mengalami perundungan atau bullying di Indonesia sebanyak 41,1%. Angka ini menempatkan Indonesia di posisi kelima tertinggi dari 78 negara sebagai negara yang murid sekolahnya paling banyak mengalami perundungan. Di tingkat nasional, pada tahun 2018, KPAI melaporkan bahwa
84% pelajar mengalami kekerasan di lingkungan sekolah. Badan Narkotika Nasional atau BNN juga melaporkan hasil survei bahwa ada 2,3 juta pelajar yang mengkonsumsi narkoba. Tidak sedikit pula pelajar putri yang menjalankan profesi sebagai PSK. Bahkan ada pelajar yang malah menjadi mucikari dengan menawarkan teman-temannya kepada para lelaki hidung belang. Sedihnya lagi, krisis adab ini bukan hanya terjadi di lingkungan sekolah umum, tetapi hingga ke dunia pesantren. Ada santri tewas karena dianiaya kakak kelasnya. Di tempat lain ada beberapa santri tega membakar adik kelasnya karena motif balas dendam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, semua fakta ini adalah buah sistem pendidikan sekuler. Anak didik dijauhkan dari agama. Adab-adab Islam tak diajarkan kecuali hanya sekedar ilmu pengetahuan demi meraih nilai ujian. Ini semua bukan tanpa sengaja. Kerusakan ini dibuat dan direncanakan. Lihatlah peta jalan pendidikan nasional 2020 sampai 2035 yang kini tengah digodok Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud. Frasa agama dihilangkan. Kalau agama dihilangkan, apa patokan mendidik generasi muda kita? Beberapa waktu lalu, guru yang menasihati siswinya untuk berjilbab malah terancam dipecat. Sementara kampanye deradikalisasi disemarakkan di semua level pendidikan. Mau dibawa kemana negeri ini? Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Islam adalah satu-satunya agama yang dapat mengubah masyarakat jahiliyah yang percaya syirik, tahayul, khurafat, biasa berzina, minuman keras, riba dan sebagainya menjadi masyarakat yang mulia. Inilah realita yang digambarkan oleh Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif lam ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepada Muhammad agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya terang benderang dengan izin Tuhan, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa dan maha terpuji. Islam berhasil mencetak masyarakat yang semula ummi, tidak bisa membaca dan menulis, menjadi cendekiawan di berbagai bidang. Selain melahirkan ulama-ulama Islam, ulama-ulama ilmu-ilmu keislaman, peradaban Islam juga melahirkan para ilmuwan di bidang kedokteran, fisika, farmasi, teknik, matematika, kimia, militer dan sebagainya. Nama-nama ilmuwan seperti Ibnu Khaldun dalam ilmu sosiologi, Al-Khawarizmi dalam matematika, As-Sahrawi dalam ilmu kedokteran terus dikenang sampai sekarang. Apa kunci keberhasilan sistem pendidikan Islam? Yang pertama, menjadikan akidah Islam atau keimanan sebagai dasar pendidikan. Setiap ilmu yang dipelajari menjadikan mereka semakin beriman dan bertakwa. Kedua, mempunyai tujuan yang jelas, yaitu mencetak kepribadian Islam atau saksiyah Islamiyah, bukan untuk mencetak para pekerja di dunia industri atau menjadi para pengusaha. Kelak mereka diarahkan menjadi pribadi yang memiliki kecerdasan beragam untuk berkontribusi bagi umat. Nabi SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad. Para pelajar dibentuk pola pikir dan pola sikapnya agar senantiasa selaras dengan Islam. Untuk itu,
Pengajaran Islam diberikan kepada mereka bukan untuk menjadi hafalan atau teori semata, tetapi untuk menjadi petunjuk kehidupan yang praktis atau amalia. Yang ketiga, saat ada pelanggaran atau tindak kriminal, negara akan menerapkan hukum yang tegas kepada pelakunya, termasuk para remaja. Mereka yang sudah balik diperlakukan sama dengan yang dewasa. Yang belum balik, tugas orang tuanya untuk mendidik dan menasihatinya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, saatnya kita menyelamatkan para remaja dan pelajar dari krisis adab atau akhlak. Mereka adalah harapan masa depan umat ini. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Jangan biarkan anak-anak muda umat ini terperosok ke dalam kubangan lumpur sekularisme yang telah nyata merusak akhlak mereka. Jangan kita hanya mendakwakan amal ma'ruf, namun tidak mendakwakan nahi mungkar. Padahal kemungkaran dan kemerosotan akhlak oleh sistem kufur nyata di depan mata kita. Ketahuilah, hanya Islam satu-satunya solusi yang akan memperbaiki akhlak para remaja dan pelajar. Karena itu mari kita menjadikan Islam sebagai solusi total kehidupan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. وأقول قولي هذا فاستغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم.